Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara malam hari ini. Dan malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, bagikan buat kita renungkan hari-hari ini tentang selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Dan tema malam hari ini berkaitan dengan tema besar yang hari-hari ini saya sampaikan. Tema malam hari ini adalah tidak mencari kehormatan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah adalah orang yang tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri dari manusia. Kehormatan atau penghormatan untuk diri sendiri dari manusia adalah pengakuan dari diri sendiri bagaimana kita menuntut nilai dari orang lain. Sekecil apapun yang kita tuntut dari orang lain itu sudah masuk dalam kategori mencari kehormatan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang masih mencari kehormatan dari orang lain atau menuntut orang lain untuk menilai diri kita, itu adalah sesuatu hal yang menjadi persoalan serius bagi kita anak-anak Tuhan. Sebab orang yang masih mencari penghormatan dari orang lain atau masih menuntut orang lain untuk menilai dirinya, atau paling tidak dipandang, paling tidak kita menuntut untuk kita dipandang sejajar dengan orang lain. Terkadang ini menjadi hal yang biasa bagi kebanyakan orang, karena memang setiap manusia pasti akan menuntut hal ini dalam kehidupan hari demi hari. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang percaya yang rindu untuk selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah sebelum masa aktif hidup kita di dunia ini selesai, maka hal mencari kehormatan atas diri sendiri adalah hal serius yang perlu diselesaikan. Memang kalau kita berbicara tentang penghormatan, itu adalah sesuatu yang abstrak. Sebab nilai atau harga yang kita tuntut, yang kita harapkan, pasti bisa bersifat relatif. Semua ini menyangkut perasaan. Kalau berbicara tentang mencari kehormatan, kita mau untuk orang memberi nilai dalam kehidupan kita, itu sangat berkaitan dengan perasaan. Kalau seseorang merasa bahwa dirinya tidak mendapat nilai atau penghargaan yang diharapkan dalam situasi tertentu, maka ia merasa dirinya direndahkan. Nah, biasanya kemudian orang ini bisa tersinggung, bawaannya pasti tersinggung. Bawaannya pasti merasa direndahkan dan tidak diperhatikan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi, mencari kehormatan atau kita menuntut orang lain memberi nilai dalam kehidupan kita, itu satu hal yang serius untuk kita selesaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Allah sebelum masa aktif hidup kita di dunia ini selesai. Nah, orang-orang yang masih memiliki perasaan atau merasa tersinggung oleh karena tidak diberi nilai, tidak diberi kehormatan oleh orang lain terhadap dirinya, orang-orang ini bisa dikategorikan sombong atau tinggi hati. Sombong atau tinggi hati. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu, kita harus memahami juga apa sih atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerendahan hati itu.
Nah, tentu ini perlu kita pahami agar supaya kita tidak menempatkan atau menjudge orang dengan sombong atau dengan tinggi hati, sebab kita salah untuk memaknai atau mengerti tentang mencari kehormatan. Nah, kerendahan hati digerakkan oleh kesadaran bahwa ada Allah yang hidup, yang menjadi sumber segala sesuatu. Jadi, kerendahan hati adalah sikap hati dari setiap manusia atau sikap hati dari setiap kita orang percaya bahwa ada Allah, sumber kehidupan dan sumber segala sesuatu. Nah, kalau kita memiliki sikap hati yang seperti ini, maka saya boleh katakan dengan yakin bahwa kita akan dijauhkan dari sikap sombong, tinggi hati, atau sikap untuk mencari kehormatan atau dihormati oleh orang lain. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini perlu ditegaskan, ini perlu kita kembali mengingat supaya benar-benar kita selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Allah. Kita harus akui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu, apapun itu yang melekat dalam diri kita, baik kelebihan talenta kita, kecerdasan kita, harta kekayaan kita, apapun yang melekat dalam diri kita, kita harus akui bahwa itu semua bersumber atau datang dari Tuhan. Sebab kalau kita tidak dapat memahami ini, maka otomatis yang akan kita beri nilai tinggi bukan Tuhan tetapi diri kita. Nah, persoalannya jika orang tidak memberi nilai terhadap kita dengan apa yang ada dalam hidup kita, maka kita akan mudah kecewa dan kita akan mudah untuk sakit hati dalam hal ini. Jadi sikap menuntut penghormatan adalah kesombongan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, sikap menuntut kehormatan dari orang-orang lain terhadap diri kita, itu adalah kesombongan. Dan sebagai bukti bahwa seseorang tidak menerima kenyataan bahwa Tuhan merupakan sumber berkat adalah ketika menuntut penghormatan dari orang lain. Jadi, hal ini dapat saya katakan bahwa jika kita tidak mengakui bahwa apapun yang melekat dalam diri kita atau yang kita miliki, secara otomatis bahwa kita tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Paulus dalam suratnya, dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36, di sana Paulus berkata begini, saya bacakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jemaat, siapapun yang sempat menyaksikan renungan pada saat hari ini, bahwa kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang melekat dalam diri kita, itu sumbernya datang dari Tuhan. Dan jika itu Tuhan percayakan dalam hidup kita, apapun itu, kita harus bisa mengembalikan semua itu untuk juga menyenangkan hati Tuhan. Kerendahan hati yang benar harus digerakkan oleh kesadaran bahwa ada Allah yang hidup, yang menjadi objek pemujaan dan penyembahan kita. Itu sikap kerendahan hati yang benar. Jadi sekali lagi saya tekankan, kerendahan hati yang benar harus digerakkan oleh kesadaran bahwa ada Allah yang hidup, yang harus menjadi sumber pemujaan kita dan sumber tujuan kita untuk menyembah, yaitu hanya kepada Allah yang hidup. Untuk dapat memiliki sikap hati seperti ini, atau untuk kita dapat memiliki sikap hati yang benar dalam memahami kerendahan hati, maka memuji dan menyembah Allah harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus disadari
bahwa antara kita dengan Allah adalah suatu hal yang perlu dibangun hari demi hari. Sebab kalau tidak, maka hal kesombongan itu akan menjadi besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang meninggikan diri atau orang yang menuntut untuk orang lain memberi nilai, memberi kehormatan terhadap diri kita, maka tanpa kita sadari, mungkin tanpa kita sadari selama ini, dan saya mau sadarkan kita semua, bahwa itu adalah salah satu spirit atau adalah salah satu hal yang ada dalam diri Lucifer. Nah, tentu kita tidak mau digolongkan pengikut setan atau pengikut Lucifer. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, gairah untuk kita diberi nilai atau gairah untuk kita mencari kehormatan itu harus kita padamkan dan kita matikan, agar supaya kita benar-benar selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, mari kita renungkan hari-hari ini. Apakah sikap hati kita sudah benar-benar tidak mencari kehormatan, tidak menuntut nilai dari orang lain untuk menilai diri kita? Karena semua yang melekat dalam hidup kita, kita harus kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, renungan pada malam hari ini kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Dimanapun saudara berada, apapun pergumulan saudara hari-hari ini, mari kita mau mematikan segala hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mencari kehormatan harus kita matikan. Jangan menuntut untuk orang lain menilai diri kita. Jangan menuntut penilaian dari orang lain. Yang perlu kita pahami dan kita mengerti adalah, biarlah hanya Tuhan yang menilai hidup kita. Sebab kalau Tuhan yang menilai hidup kita, maka pasti Tuhan tidak akan salah menilai. Dan oleh sebab itu, malam hari ini, siapapun, mari kita selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Sebelum masa aktif hidup kita ini selesai, sebelum perjalanan hidup kita di atas dunia ini berakhir, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, di saat kita menghadap pengadilan takhta Tuhan, maka tentu sorga tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kiranya renungan pada malam hari ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi saudara dan saya dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Ayo tetap di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin, puji Tuhan. Kita bertemu lagi besok hari di waktu yang sama, pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan mendengarkan renungan-renungan yang boleh menjadi kekuatan dan motivasi dalam hidup kita untuk kita berbenah diri sampai pada akhirnya kita didapati layak dan setia di hadapan Tuhan. Selesailah dengan diri sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.